Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi dengan pokok materi perpajakan. Dan materi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang mewah, dan pajak penghasilan. Di sini ada pengertian PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau disingkat dengan BKP yang memiliki pertambahan nilai, dan pungutan ini hanya boleh dilakukan dan dilaporkan oleh PKP. Namun, pihak yang berkewajiban membayarkan PPN adalah konsumen akhir. Tarif PPN sebesar 5%, 10%, 15% sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tarif nominal yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 10%. Tarif PPN 0% dikenakan atas barang ekspor, barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, ekspor, jasa kena pajak. Lalu kemudian di sini ada objek PPN. Barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yang pertama yaitu ada penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya ada barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tarif pajak PPN. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Dan yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Dan yang terakhir, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, di sini ada contoh perhitungan pajak PPN. Contoh pertama, toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Nah, di sini total DPP atas penjualan 20 kulkas yaitu 20 dikali 6 juta atau kuantiti dikalikan dengan harga satuan dari kulkas tersebut, yaitu sebesar itu dengan hasil 120 juta rupiah. Tarif PPN-nya sebesar 10%, kemudian dikalikan dengan total DPP atas penjualan 20 kulkas tersebut, yaitu senilai 120 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan tarif PPN sebesar 10%, yaitu dengan hasil 12 juta rupiah. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta rupiah. Kemudian di sini ada contoh kedua. Perusahaan X melakukan ekspor dengan nilai ekspor 10 juta rupiah, maka PPN terutang adalah 10% dikali 0%, karena nilai PPN ekspor karena tarif PPN ekspor itu 0%. Maka di sini 10 juta dikalikan 0% sama dengan 0. Jadi PPN yang harus dibayarkan perusahaan X yaitu dengan 0 rupiah atas PPN-nya.
Kemudian di sini ada pajak PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Dalam penghitungan PPNBM harus mengetahui tarif PPN terlebih dahulu, yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk PPNBM tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, dan minuman non-alkohol. Kemudian tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis perbandani, alat fotografi, dan barang sanitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pick-up. Dan yang terakhir, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan pajak PPNBM. PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta rupiah. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPN sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta rupiah dan belum termasuk PPN dan PPNBM-nya yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Lalu, berapakah jumlah yang harus dibayarkan PTC atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut? Nah, DPP atau nilai impornya itu senilai 200 juta rupiah. Kemudian kita hitung PPN-nya, yaitu dengan cara nilai impor dikalikan tarif PPN sebesar 10%. Jadi 200 juta rupiah dikali 10% sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian kita hitung PPNBM-nya, yaitu nilai impor dikalikan dengan tarif PPNBM-nya senilai 30%, yaitu 200 juta dikalikan dengan 30% sama dengan 60 juta rupiah. Kemudian kita kalkulasikan dari DPP, PPN, dan PPNBM-nya, yaitu dengan masing-masing nominal 200 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah dan dengan hasil 280 juta rupiah. Maka PTC harus membayar impor BKP senilai 280 juta rupiah. Kemudian di sini ada pengertian PPH, pajak penghasilan. Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Di sini hitung penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak, PKP. PTKP telah ditentukan dalam peraturan Dirjen Pajak. Jumlah PTKP seseorang dengan lainnya berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. 54 juta rupiah untuk pribadi wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 4.500.000 tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak
PKP. Setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPH. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Skema penghitungan PPH. Cara pertama yaitu setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase PPH yang diterapkan. Berikut tetapannya. PKP kurang dari 50 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 50%. Kemudian selanjutnya, kalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPH yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada contoh soal PPH. Contoh soal. Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta rupiah. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap tahun. Berapakah PPH yang harus dibayarkan oleh Joko? Nah, langkah pertama yang harus dihitung yaitu penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurang dengan beban tanggungan. Penghasilan bruto di sini senilai 100 juta rupiah, kemudian dikurang dengan beban tanggungan senilai 2 juta rupiah. Kemudian hasilnya 98 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung PTKP-nya. Cara menghitung PTKP yaitu pribadi ditambah istri ditambah anak. PTKP pribadi yaitu senilai 54 juta rupiah, PTKP istri senilai 4.500.000 rupiah, PTKP anak senilai 4.500.000 rupiah. Kemudian dikalkulasikan dan hasilnya yaitu 63 juta rupiah. Lalu kita hitung PKP-nya. Cara menghitung PKP yaitu penghasilan bersih dikurang PTKP. Sebagaimana telah dikalkulasikan sebelumnya, penghasilan bersihnya yaitu senilai 98 juta dikurang dengan PTKP-nya 63 juta rupiah, yaitu dengan hasil 35 juta rupiah. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan yaitu menghitung PPH. Cara menghitung PPH yaitu dengan PKP dikali dengan persentase PPH. Karena PKP Joko kurang dari 50 juta rupiah, yaitu 35 juta rupiah, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Jadi PKP dikalikan persentase. PKP-nya di sini 35 juta rupiah dan persentase PPH-nya 5%. 35 juta rupiah dikali dengan 5% sama dengan 1.750.000 rupiah, maka PPH yang harus dibayarkan Joko selama setahun adalah 1.750.000 rupiah. Nah, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.